Triliunan uang pintar sedetik pun gak pernah tidur. Tapi mereka mulai diam-diam cabut dari saham perbankan dan teknologi. Ada operasi senyap perpindahan kekayaan terbesar abad ini menuju sektor kuno yang sering lo remehkan. Coba lo absen di bawah. Siapa yang portofolionya cuma berisi saham bank sama tech doang? Lo tiap hari sibuk melototin pergerakan harga saham perusahaan digital yang aset fisiknya bahkan gak kasat mata. Otak lo dicuci buat percaya masa depan itu bentuknya kode biner dan kecerdasan buatan. Padahal, para elit global justru lagi berebut menguasai tanah berlumpur dan komoditas pangan yang sesungguhnya. Visualisasi sepertiga layar kiri lo harusnya nampilin gedung pencakar langit yang perlahan retak, sementara ruang gelap di kanan menyembunyikan ladang raksasa. Ada satu rahasia besar yang sengaja dikubur rapat-rapat oleh media finansial mainstream. Mereka nggak mau lo tahu di mana sebenarnya uang triliunan dolar itu ditanam buat jangka panjang. Selama bertahun-tahun, lo dicekoki narasi kalau sektor agrikultur itu bisnis usang kakek nenek kita. Sebuah industri kotor, berdebu, dan nggak punya masa depan seksi buat investor muda. Narasi palsu ini sengaja didesain biar harga aset real tetap murah saat kaum super kaya diam-diam melakukan akumulasi gila-gilaan. Perang dagang global, ketegangan geopolitik, dan ancaman kelaparan dunia perlahan ngerubah peta kekuatan ekonomi secara drastis. Uang fiktif di pasar modal mulai kehilangan taringnya saat dihadapkan pada krisis nyata. Mereka yang pegang kendali atas makanan dan komoditas vital adalah penguasa tatanan dunia baru yang sebenarnya. Gua kasih tahu realitas pahitnya. Saat layar sekuritas lo merah darah dihantam krisis makro, ada sekelompok orang yang santai nikmatin kopi mahal. Kekayaan mereka justru meledak berkali-kali lipat dari lonjakan harga panen komoditas spesifik yang nggak pernah masuk radar analis saham di TV nasional. Retail selalu terjebak romantisme kejayaan masa lalu. Lo masih aja ngarep cuan dari kebun kelapa sawit yang dominasinya pelan-pelan mulai diruntuhkan dari dalam. Regulasi ketat dan perubahan iklim pelan-pelan nyekik raja minyak hidro itu. Tapi lo masih tutup mata karena terbuai riwayat dividen tahunan yang udah usang. Ada pergeseran tektonik yang lagi terjadi di bawah tanah yang lo injak. Raja komoditas lama sedang digulingkan diam-diam, dan tahta kosong itu lagi diperebutkan oleh tanaman-tanaman masa depan. Komoditas yang dulunya cuma dianggap remeh, sekarang dilabeli sebagai emas hijau baru dengan valuasi yang bakal bikin lo merinding. Mereka nggak ngomongin komoditas ini di seminar saham manapun. Kalau rahasia ini bocor sekarang, harga lahannya bakal terbang tak terkendali sebelum elit selesai ngumpulin aset. Semua data sengaja dibikin samar, laporan dibikin membosankan, biar lo ngerasa sektor agrikultur ini cuma cocok buat petani tradisional aja. Lo ngerasa pintar karena bisa baca laporan keuangan perusahaan sawit raksasa. Lo ngira udah nemuin harta karun yang salah harga. Kenyataannya, lo cuma mungut remahan roti busuk yang sengaja ditinggalin sang predator. Uang pinter yang sesungguhnya udah pindah haluan sejak 2 tahun lalu ke lahan yang berbeda. Di layar gelap sisa pandangan lo, ada transaksi miliaran dolar yang terjadi di luar bursa resmi. Akuisisi senyap ladang-ladang luas yang ditanami komoditas eksotis dengan nilai jual ratusan kali lipat. Permintaan global meledak, tapi suplai sengaja dicekik perlahan buat nyiptain krisis kelangkaan buatan yang super menguntungkan. Bermain di komoditas masa depan ini bukan sekedar nebak harga naik turun di grafik harian. Ini permainan strategi jangka panjang ala Grandmaster Catur. Lo harus bisa ngebaca arah angin geopolitik dan tren konsumsi manusia dekade depan sebelum biji pertama ditanam ke dalam tanah. Sayangnya, insting investasi mayoritas pekerja cuma sebatas siklus gajian bulanan. Lo nggak dilatih buat ngelihat pergerakan tren 5 atau 10 tahun ke depan. Celah kebutaan inilah yang terus dieksploitasi tanpa ampun oleh kaum kapitalis untuk memastikan piramida kekayaan nggak pernah berbalik arah menguntungkan lo. Sistem merancang lo jadi konsumen akhir yang pasrah nebus harga pangan dengan inflasi gila-gilaan. Sementara di hulu, pengeruk keuntungan terbesar duduk manis memonopoli komoditas baru ini. Sebuah konspirasi bisnis sempurna yang memindahkan sisa uang di dompet lo langsung ke kantong mereka tanpa lo sadari. Pertanyaan besarnya sekarang merobek nurani lo. Komoditas apa sebenarnya yang lagi mereka kumpulkan gila-gilaan sampai rela ninggalin tahta kelapa sawit? Sebuah pergeseran ke arah komoditas spesifik yang permintaannya disokong langsung oleh perubahan iklim dan krisis pasokan global. Rahasia yang nilainya jauh lebih besar dari IHSG sekalipun. Gua belum bakal ngebuka wujud asli komoditas ini sekarang. Lo harus paham dulu betapa rusaknya sistem ketahanan pangan dunia yang sengaja dibikin rapuh. Kalau lo gagal nangkep esensi permainannya, ngasih tahu nama komoditasnya cuma bakal bikin lo jadi korban FOMO lahan bodong yang bertebaran di luar sana. Permainan ini butuh mental baja dan cara pandang yang benar-benar berbeda dari buku teori finansial manapun. Lo siap ngebongkar ilusi layar hijau bursa dan melihat langsung ke dalam tanah tempat harta karun sesungguhnya tertanam. Sebuah realitas yang bakal ngerubah total cara lo memandang konsep kekayaan. Gua harap lo mulai menajamkan insting predator lo sekarang. Siapkan mental lo buat nerima fakta bahwa semua yang lo tahu tentang investasi sektor real selama ini salah besar. Di titik ini, kita baru aja menggores permukaan tanah dari ladang rahasia yang nilainya triliunan dolar.
Tanah yang lagi kita gali ini menyimpan anomali cuaca ekstrim yang perlahan ngebunuh raja-raja komoditas lama tanpa ampun. El Nino dan La Nina bukan cuma fenomena alam biasa, tapi senjata pemusnah massal yang ngerombak paksa rantai pasok pangan global secara brutal. Panas ekstrim bikin kebun kelapa sawit raksasa mendadak mandul. Produksi anjlok drastis, sementara biaya pupuk terbang menembus langit. Retail masih sibuk ngitung proyeksi dividen dari emiten legendaris macam AAALI atau LSIP. Buta sama fakta bahwa fundamental tanahnya perlahan mulai mengering total. Visual sepertiga kiri lo nampilin tandan sawit keriput yang perlahan jatuh ke tanah tandus, nyisain ruang kosong gelap di kanan. Masa keemasan minyak sawit pelan-pelan digerogoti oleh limitasi ekologis yang nggak bisa lagi diselamatin pakai teknologi rekayasa genetika murahan milik korporasi. Bandar besar udah nyium aroma busuk kehancuran ekosistem ini sejak lama. Mereka mulai ngelepas porsi kepemilikan di emiten CPO raksasa pelan-pelan. Uangnya nggak ditarik keluar bursa, tapi diputar senyap masuk ke sektor benih tahan banting dan komoditas substitusi super bernilai tinggi. Lo pikir krisis pangan cuma soal beras mahal di pasar tradisional? Kenyataannya, ada perebutan hak paten benih mutan yang nilainya ngalahin kapitalisasi pasar startup teknologi. Siapa yang pegang kunci genetik tanaman tahan kemarau, dia yang bakal mendikte tatanan dunia dekade depan. Coba lo lirik pergerakan akumulasi senyap di emiten agrikultur kayak BISI. Saat mayoritas retail FOMO ngejar saham bank digital, uang triliunan diam-diam masuk ke perusahaan penyedia benih jagung dan sorghum. Sebuah anomali transaksi yang rapi banget disembunyiin di balik grafik datar. Sorghum. Catat nama tanaman ini baik-baik di otak lo. Ini bukan sekedar pakan burung atau makanan alternatif orang susah. Ini adalah monster komoditas masa depan yang bisa tumbuh subur di tanah gersang saat tanaman lain mati mengering akibat dehidrasi parah. Elit global lagi nyiapin sorghum sebagai pilar utama ketahanan energi dan pangan dunia. Biji ini bisa diolah jadi etanol pengganti bahan bakar fosil yang makin langka. Di sisa ruang gelap layar lo, ada blueprint kilang bioetanol raksasa yang sedang menanti. Saat panen gandum hancur lebur di Eropa akibat perang dan cuaca, sorghum tampil jadi juru selamat yang harganya bakal meroket gila-gilaan. Bandar lokal yang punya koneksi ring 1 udah mulai borong lahan kering di wilayah timur buat monopoli komoditas ini secara masif. Selain sorghum, ada harta karun rempah bernilai fantastis yang lagi diakumulasi gila-gilaan, vanila. Ini bukan perasa buatan murahan yang sering lo temuin di es krim pabrikan. Kita ngomongin emas hitam agrikultur, yang harga per kilonya bisa dengan mudah ngalahin perak murni. Sepertiga kiri layar nampilin batang vanila hitam legam berkilau, mengambang di atas kehampaan gelap. Permintaan industri kosmetik dan makanan mewah global meroket tajam, tapi suplai vanila asli hancur dihantam badai tropis di negara produsen utama. Kekosongan ini memicu kepanikan luar biasa. Perusahaan agrikultur cerdas di bursa mulai diam-diam ekspansi ke komoditas bernilai tinggi ini buat diversifikasi. Emiten seperti DSNG yang biasanya fokus sama sawit dan kayu, perlahan memperkuat portofolio agribisnis berkelanjutan. Mereka tahu masa depan nggak bisa cuma ngandelin satu pohon aja. Lo juga harus merhatiin komoditas kakao yang harganya meledak di pasar berjangka internasional. Gagal panen di Afrika Barat bikin pabrik coklat raksasa kelabakan nyari bahan baku. Defisit kakao global ini adalah ladang pembantaian buat mereka yang nggak siap, tapi tambang emas bagi segelintir elit. Emiten agrikultur lokal yang punya eksposur ke kakao tiba-tiba kebanjiran cash flow masif dari ledakan nilai ekspor. Tapi anehnya, harga saham mereka di bursa seringkali ditahan turun oleh bandar. Tujuannya simpel, bikin lo muak dan jualan sebelum laporan keuangan kuartalan meledak luar biasa. Pola manipulasinya selalu identik berulang kali. Berita buruk soal ancaman gagal panen sengaja dipompa habis-habisan di media lokal. Padahal harga komoditas acuan di bursa global lagi terbang nembus pucuk langit. Lo ditakut-takutin biar ngelepas aset real lo dengan harga super murah. Operasi senyap ini butuh ketelitian tingkat dewa buat bisa dilacak lewat layar broker summary. Lo nggak bakal nemuin bandar teriak-teriak beli saham BISI atau DSNG di grup Telegram manapun. Mereka kerja dalam sunyi numpuk barang dari tangan retail yang kelelahan nunggu cuan. Paradigma lo soal cuan harus dirombak ulang secara total. Saham gorengan mungkin ngasih lo profit 100% dalam seminggu, tapi probabilitas bangkrutnya jauh lebih besar. Di komoditas masa depan, lo nanam modal di aset nyata yang siklus naiknya bisa bertahan belasan tahun. Ini adalah super cycle agrikultur terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban modern manusia. Sebuah transisi kekuasaan dari industri ekstraktif perusak bumi beralih murni ke tangan mereka yang mampu mengendalikan sumber makanan dan benih resisten mutasi iklim di atas lahan kritis. Ruang gelap di sisi kanan layar lo adalah simbol dari ketidaktahuan massal masyarakat pekerja kelas menengah. Mereka masih ribut soal antrean sembako murah, sementara elit asyik menandatangani kontrak forward triliunan rupiah
untuk mengamankan suplai kakao dan vanila dari ancaman krisis iklim. Permainan kotor ini nggak akan berhenti sampai semua lahan produktif jatuh ke tangan konglomerasi. Lo punya dua pilihan ekstrim sekarang. Tutup mata dan tetap jadi budak inflasi harga pangan, atau mulai nyusun strategi buat nyadap informasi akumulasi lahan dari laporan keuangan emiten tadi. Tapi jangan buru-buru hajar kanan nekan tombol beli. Ada satu jurus jebakan maut yang sengaja disiapin bandar komoditas buat ngebantai retail FOMO yang sok tahu masuk ke sektor ini. Jurus yang melibatkan manipulasi data cuaca dan permainan kontrak berjangka secara bersamaan. Gua bakal bongkar detail manipulasi tingkat tinggi ini di naskah selanjutnya. Lo wajib paham gimana cara mereka menyabotase harga di pasar fisik untuk menghancurkan chart di bursa. Sebuah taktik bumi hangus yang bikin bandar dapat barang gratis murni dari kepanikan psikologis lo. Sabotase fisik ini dimulai dari ladang, bukan dari bursa saham. Elite Global punya akses langsung ke satelit cuaca swasta yang datanya nggak pernah dirilis ke publik. Mereka tahu persis kapan kemarau panjang bakal menghancurkan ratusan ribu hektar kebun kakao secara permanen. Di sepertiga kiri pandangan lo, ada layar radar cuaca memerah panas, kontras dengan kegelapan absolut di sebelah kanan. Data satelit rahasia ini dipakai buat ngambil posisi short di pasar berjangka komoditas berminggu-minggu sebelum petani lokal sadar kalau hujan gak bakal turun. Begitu cuaca ekstrim benar-benar datang dan panen hancur, harga komoditas fisik meledak seketika. Tapi anehnya, saham emiten agrikultur di layar aplikasi lo malah dibanting turun dengan volume raksasa. Lo bingung, logika lo hancur ngelihat anomali yang benar-benar berlawanan sama teori dasar. Ini adalah teknik kotor yang namanya cross-market manipulation. Bandar mengeruk cuan gila-gilaan dari kontrak berjangka di luar negeri, lalu memakai sebagian kecil profitnya buat nekan harga saham emitennya di bursa lokal. Tujuannya murni buat nyiptain kepanikan berantai di kalangan retail. Lo ngelihat chart saham unggulan lo longsor menembus level support psikologis. Berita di media sengaja dipelintir, ngebahas kerugian emiten akibat gagal panen, tanpa nyebutin kalau emiten itu udah nerapin hedging lindung nilai buat seluruh produksinya. Media murni dibayar buat bungkam. Jari lo gemetar nekan tombol jual saat ngelihat antrian offer menebal jadi jutaan lot dalam sekejap mata. Lo pikir institusi raksasa lagi buang barang massal buat kabur. Padahal, itu cuma ilusi spoofing yang diciptakan algoritma buat meres mental lo sampai hancur. Barang murah yang lo jual rugi itu langsung disedot diam-diam ke dalam kantong gelap broker yang terafiliasi dengan bandar utama. Sepertiga kiri layar nampilin mesin penyedot uang raksasa yang menelan sisa modal lo, berlatar ruang kosong yang dingin tak berujung. Coba lo bongkar lagi data broker summary emiten agrikultur saat harganya stagnan berbulan-bulan. Ada satu broker asing palsu yang terus-terusan nampung barang dari puluhan broker retail kecil tiap harinya. Siklus akumulasi ini rapi banget, nyaris tanpa jejak volatilitas yang mencolok. Mereka nahan harga tetap murah di bursa lokal sementara valuasi aset real mereka di dunia nyata lagi terbang nembus stratosfer. Ini adalah celah arbitrase paling mematikan yang cuma bisa dieksploitasi oleh mereka yang punya modal tak terbatas dan koneksi tingkat tinggi. Lo nggak bakal nemuin rahasia volume price analysis atau VPA tingkat lanjut ini di kelas saham murahan. Saat harga turun pelan, tapi volume transaksi mengecil drastis, itu bukan berarti pasar lagi sepi. Itu sinyal kalau bandar udah berhasil ngunci sirkulasi barang. Di titik dry up inilah, big players mulai nyiapin amunisi buat fase markup besar-besaran. Mereka sengaja nyisain sedikit banget barang yang beredar di pasar reguler. Tujuannya simpel, biar nanti pas harga dikerek naik, nggak ada lagi retail nyangkut yang ikutan jualan. Visualnya adalah tumpukan karung benih sorghum bernilai jutaan dolar di pojok kiri layar, dijaga ketat oleh anjing penjaga berwajah beringas. Sisi kanan tetap hitam pekat, melambangkan kebutaan investor gaji UMR yang masih sibuk ngejar saham gorengan tanpa underlying aset yang jelas. Pertempuran di sektor agrikultur ini bukan buat lo yang bermental tempe dan gampang FOMO liat running trade hijau. Kalau lo mau ngikutin jejak uang pintar, lo harus rela nahan posisi berbulan-bulan, melewati fase sideways yang membosankan dan menyiksa kewarasan otak. Bandar sengaja bikin pergerakan emiten komoditas masa depan ini jadi sangat lambat dan bikin ngantuk parah. Mereka tahu investor retail paling benci sama kebosanan. Retail lebih milih rugi cepat di saham lapis 3 daripada untung lambat tapi pasti di sektor fundamental. Begitu rasa bosan nyerang otak lo akhirnya milih cut loss buat pindah ke saham teknologi yang lagi rame dibahas influencer. Di detik lo keluar, sang predator langsung tersenyum lebar. Rencana mereka buat ngusir penumpang gelap dari kereta emas komoditas sukses besar. Lo kehilangan tiket emas menuju siklus cuan paling brutal abad ini. Komoditas vanila dan sorghum bakal jadi mata uang baru di masa krisis kelangkaan pangan nanti. Nilai intrik geopolitik di balik penguasaan lahan ini ngalahin perebutan tambang minyak di Timur Tengah. Mereka mengontrol suplai benih tahan iklim, merajai rantai distribusi pupuk, dan memonopoli pabrik pengolahannya sekaligus. Ini bukan lagi sekadar monopoli bisnis biasa.
Ini adalah penguasaan absolut atas hak hidup manusia di masa depan. Siapa yang ngontrol makanan, dia yang bakal ngontrol populasi dunia. Di sudut kiri, lo bisa ngelihat siluet tangan raksasa tak terlihat yang lagi mindahin bidak catur di atas peta lahan pertanian global. Mereka mainin nyawa jutaan petani kecil cuma buat ngatur margin profit di laporan keuangan kuartalan perusahaan cangkang afiliasi mereka. Kalau lo tetap bebal mainin saham dengan mental penjudi kelas teri, cepat atau lambat sisa modal lo bakal habis ditelan algoritma. Lo harus mulai bertransformasi jadi sniper yang sabar nunggu momentum di titik support paling dalam saat semua orang teriak kiamat. Lo nggak bisa lagi ngandelin insting liar atau bisikan gaib dari grup obrolan buat nentuin kapan masuk. Bandar punya jejak digital di setiap milidetik transaksi yang mereka eksekusi. Jejak ini yang sering disebut sebagai footprint institusi di kedalaman data order book. Visual sepertiga kiri nampilin rentetan angka bid dan offer yang bergerak cepat bagai sandi rahasia matriks di layar gelap. Kalau lo jeli, ada ritme spesifik saat mereka lagi mindahin barang dari saku kiri ke kanan untuk nyiptain dinding penahan harga ilusi. Ketika dinding ilusi itu perlahan mulai dicabut satu persatu tanpa ada aksi jual masif, itu adalah lonceng peringatan bahaya. Sinyal bahwa manipulasi harga ke bawah udah resmi dihentikan paksa. Kereta komoditas agrikultur ini udah dipernasin mesinnya dan siap ngegas nembus resistensi tertinggi. Pertanyaan krusialnya sekarang, kapan tepatnya ledakan harga ini bakal benar-benar terjadi secara liar? Kapan akumulasi senyap ini selesai dan Bandar mulai ngelepas rem biar harganya meluncur kencang ke bulan? Jawabannya ada pada satu indikator anomali likuiditas yang paling sering lo abaikan. Gua peringatin sekali lagi, ini bukan arena buat mental pecundang yang gampang panik. Persiapkan seluruh nyali dan ketajaman insting pembunuh lo. Semua data dan fakta lapangan udah mulai nunjukin arah konvergensi yang gak bisa lagi dibantah oleh analis fundamental paling jenius sekalipun. Di bagian terakhir nanti, gue bakal kasih tahu cara ngebaca anomali klimaks akumulasi ini secara presisi. Lo bakal tahu detik-detik spesifik di mana lo harus hajar kanan nekan tombol beli dengan sisa seluruh amunisi yang lo punya tanpa ada keraguan sedikit pun. Indikator anomali klimaks itu namanya volatility contraction pattern di ujung fase dry up. Lo bakal lihat rentang pergerakan harga menyempit ekstrim jadi cuma 1-2 perak. Tapi antrian cover di atasnya tiba-tiba kosong melompong secara misterius tanpa ada sebab. Sepertiga kiri layar nampilin grafik detak jantung yang nyaris datar, lalu meledak naik tajam memecah ruang gelap di kanan. Kekosongan antrean over itu adalah konfirmasi absolut kalau Bandar udah narik semua tembok ilusi dan siap ngelepas naga ini berlari. Di detik itulah lo wajib hajar kanan. Bukan pas harga udah terbang 10% dan nyetak rekor tertinggi baru. Lo masuk tepat saat likuiditas mengering total dan pergerakan pita transaksi di aplikasi sekuritas lo melambat kayak film yang rusak. Lirik kembali emiten kayak BC yang pegang kendali benih mutan, atau DSNG yang agresif diversifikasi ke komoditas bernilai tinggi. Pergerakan mereka terpisah dari IHSG. Saat indeks merah berdarah dihantam resesi, saham-saham spesifik ini justru bakal terbang ngebut ngelawan arus. Bandar di balik saham ini nggak peduli asing jualan atau asing beli. Uang pintar yang main di sektor pangan punya ekosistem sendiri yang super kebal sama kepanikan makro. Algoritma mereka murni fokus nyedot barang dari retail yang buta fundamental. Kalau lo masih bandel ngarapin dividen dari emiten sawit legendaris yang lahannya makin tandus karena El Nino, siap-siap aja modal lo nyangkut menahun. Era dominasi minyak sawit murah udah habis, diganti sama krisis pangan yang ngelahirin raja komoditas super baru. Emiten agrikultur kelas kakap mulai diam-diam konversi sisa lahan kosong mereka buat nanam vanila dan kakao kualitas ekspor. Mereka paham tren masa depan bergeser dari kuantitas massal ke komoditas premium yang margin keuntungannya bisa nutupin semua kerugian operasional lini lama. Retail cuma sibuk meratapi penurunan laba kuartalan yang udah dimanipulasi sedemikian rupa pakai trik akuntansi kotor. Laporan keuangan dibikin jelek biar harga sahamnya nggak kemana-mana. Padahal arus kas kotor dari penjualan komoditas forward kontrak lagi mengalir dedef nembus atap perusahaan. Lo harus mulai mikir layaknya lintah darat berdarah dingin. Gak ada ruang buat sentimen atau loyalitas buta sama satu merek saham legendaris manapun. Di pasar yang kejam ini, lo harus berani pindah kapal sebelum perahu tua lo hancur di selan badai. Tumpukan emas batangan dan sertifikat tanah agrikultur berserakan di pojok kiri bawah, ngelawan pekatnya malam di sisi kanan. Ini bukan sekadar permainan tebak angka di layar. Ini perang memperebutkan sisa sumber daya alam terakhir sebelum dimonopoli total oleh para elit. Sistem Bandar selalu bekerja dengan mengeksploitasi kepanikan lo. Saat lo ketakutan baca berita krisis pangan, mereka malah pesta pora. Mereka sengaja nyiptain kelangkaan barang fisik di luar sana untuk ngerek harga komoditas acuan yang jadi landasan fundamental pergerakan emiten mereka. Jangan pernah mau jadi exit liquidity buat institusi asing yang lagi rebalancing portofolio. Kalau lo lihat volume jual mulai membesar di pucuk harga yang udah terbang sangat tinggi, langsung pencet tombol jual. Nggak usah nunggu konfirmasi teknikal yang telatnya minta ampun.
Kesalahan terbesar investor gaji UMR adalah gampang jatuh cinta sama saham yang udah ngasih cuan sedikit. Lo nahan profit yang belum seberapa, lalu membiarkannya berubah jadi kerugian parah, cuma karena lo percaya narasi murahan influencer bodong di grup obrolan. Pertempuran sebenarnya bukan melawan algoritma bandar yang maha tahu. Musuh terbesar lo adalah kerakusan liar di dalam otak lo sendiri. Kalau lo nggak bisa ngendaliin emosi saat ngeliat antrean bid offer palsu yang berkedip cepat, sisa tabungan lo cuma bakal jadi abu. Di jalanan, hukumnya selalu sama sejak zaman dulu kala. Uang nggak pernah lenyap terbakar krisis. Dia cuma berpindah senyap dari kantong orang yang gampang panik ke brankas tebal milik orang yang sabar nunggu momentum. Kalau nggak sabaran, mending lo tutup akun. Coba lo buka aplikasi sekuritas dan tatap kenyataan pahit portofolio lo sekarang. Berapa banyak saham rongsokan yang masih lo simpan mati-matian demi sebatas harapan palsu? Berani nggak lo bantai semua parasit itu hari ini dan mulai nanam benih komoditas buat masa depan?